علومه وببركاته وبكم آمين قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين اللهم فهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة وصحبنا بها بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan tentang bahwa kalau orang yang akalnya sehat pasti zuhud terhadap urusan duniawi. Orang yang mabuk cinta terhadap dunia adalah orang yang akalnya terganggu, akalnya tidak sehat. Pengaruh luar biasa bagi orang yang zuhud, sehingga senantiasa dalam setiap detik, setiap saat selalu punya himmah, punya semangat untuk senantiasa menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama, isinya ucapan man tawahhama anna amalan min a'malihi yusiluhu ila ma'mulihil a'la awil adna faqad dhalla an tariqihi. Man, adapun barang siapa tawahama yang berprasangka, siapa man anna amalan kepada sesungguhnya sebuah amal min a'mali dari beberapa amalnya man yusiluhu ialah menyampaikan apa amalhu kepada man ila ma'mulihi kepada keinginannya man al-a'la yang paling tinggi awil adna atau yang paling rendah. Faqad dhalla, maka sungguh kesasar siapa man antariqihi dari jalannya man. Halaman 81. Okay. Jadi ada sebagian ulama berpendapat siapa yang punya prasangka bahwa amal kebaikan-kebaikannya dapat menyampaikan kepada angan-angannya, dapat menyampaikan kepada keinginannya, baik keinginan yang puncak atau keinginan yang rendah, maka sungguh dia orang yang kesasar dari jalan menuju Allah. Jadi tidak ada sesuatu amalan apapun yang dapat menambah orang menjadi cepat sampai kepada tujuan, dan orang tidak beramal apapun juga tidak akan mengurangi dari apa yang Allah tentukan. Makanya orang kalau beramal punya anggapan itu dapat menyampaikan keinginannya, maka dia kesasar. Jadi harus bisa membedakan. Allah memang berjanji, siapa yang takwa kepada Allah maka segala urusannya dipermudah. Siapa yang takwa kepada Allah maka rezekinya, rezeki bonus itu banyak. Banyak rezeki di luar ketentuan yang ada. Tapi kalau menjadi sebuah tujuan, lah ini yang kesasar ini. Saya kalau baca ini pasti akan naik pangkat. Saya kalau baca ini akan terkabul. Nah, kalau ini yang menjadi tujuan, ini orang kesasar namanya. Sering saya sampaikan orang minum pil ini komposisinya adalah memang untuk menjadi wasilah kesembuhan sakit kepala. Walaupun tidak diniati, saya niat minum pil agar sembuh dari kepala. Walaupun tidak niat seperti itu, memang komposisi pilnya itu memang untuk itu. Nah, ini jadi harus bisa membedakan antara janji Allah dengan tujuan kita. Banyak Allah berjanji, di antaranya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah maka segala urusannya dipermudah dan rezekinya datang tidak terduga-duga. Ini janji Allah. Nah, kita tidak boleh intervensi ke Allah Ta'ala.
Jadi saya kalau sholat duha lebih cepat dapat rezeki. Nah justru ini kesasar. Biasanya cepat kena kesasar. Ya entar ke Banyuwangi ke Bare, terlalu cepat kesasar. Justru tambah lama tambah jauh itu. Lianna Nabiya kena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Nabi la yunjia ahadan minkum amaluh. La yunjia tidak akan menyelamatkan ahadan kepada seseorang minkum dari kamu sekalian amaluhu apa amalnya ahad pamala yunji minal makhufi pama maka adapun perkara la yunji yang tidak dapat menyelamatkan apa ma minal makhufi dari perkara yang dia khawatirkan kaifa yusilu ilal ma'mul kaifa hal bagaimana yusilu dapat menyampaikan apa itu ma ilal ma'muli kepada angan-angannya. Rasulullah sendiri bersabda tidak ada satu amal pun di antara kamu yang dapat menyelamatkan seseorang. Amal apapun tidak akan menyelamatkan. Nah kalau sesuatu itu tidak bisa menyelamatkan dari sesuatu yang dikhawatirkan, bagaimana kalau akan menyampaikan pada keinginan? Mau tidak bisa menyelamatkan. Apalagi untuk sampai kepada tujuan. Nah oleh karena itu dari hadis ini sehingga ulama berpendapat siapa yang berprasangka bahwa amal-amalnya dapat menyampaikan keinginannya maka dia sungguh tersesat, sungguh kesasar. Waman soha timaduhu ala fadlillah. Paman adapun barang siapa soha yang sah iktimadu apa bersandarnya aman. Bersandar ala fadlillah atas anugerah Allah. Wadzalika maka adapun demikian itu alladzi ialah perkara yurja yang diharapkan lahu bagi itu man al-wusul apa sampainya tujuan. Nah siapa yang benar-benar bersandar kepada anugerah Allah, bersandar kepada pertolongan Allah, maka itulah sangat diharapkan untuk mencapai tujuan. Jadi bukan bersandar ke amalnya, bersandar kepada Allah. Engkau mana bojeng duha, cepat soki. Duhanya yang dibuat sandaran. Engkau membaca Yasin, macam waki, cepat kaya. Wakiannya dibuat sandaran. Tapi kalau Allah ini buat sandaran, maka ini sangat diharapkan untuk mencapai tujuan. Jadi jangan lupa Allah. Jadi Allah yang menyuruh semuanya. Allah yang mengatakan bahwa banyak rezeki-rezeki yang di luar tulisan. Dan disebut dengan rezeki bonus. Makanya jangan mengandalkan diri, mengandalkan orang tua, mengandalkan mertua, jangan mengandalkan pokoknya orang lain selain Allah. Jangan itu. Tetap yang dibuat sandaran utama adalah Allah. Pamazalat matiyatu azmihi, maka senantiasa matiyatu azmi apa kendaraan inisiatifnya orang, ai azmi yakni tujuannya orang asyabih yang diserupakan bil matiyati dengan kendaraan la yaqarru qararuha yang tidak menetap apa tetapnya itu matiyah li adami ma kena tidak adanya sesuatu ya ukuha yang menghalangi apa maha pada itu matiyah wa adapun ma ya ukuha at-ta'alluqu ialah bergantung bi ghairillahi subhanahu dengan selain Allah subhanahu minad dunya rupanya dunia. Wa kullu ma ya'ukus salika dan tiap-tiap sesuatu ya'uku yang menghalangi apa ma as-salika kepada orang yang berjalan menghalangi anil wusuli dari sampainya kepada Allah minal karamati nyatanya beberapa kekeramatan wal mukasyafati dan beberapa mukasyafah wal ahwali dan beberapa hal ihwal wal maqamat dan beberapa maqam. Kenapa? Fa inna dzalika karena sunya itulah ta'alluq bi ghairillah yukifu ialah dapat menangguhkan apa dzalik matiyatau kepada kendaraannya itu man anis suluki dari berjalan. Jadi orang kalau punya tujuan, yang tujuan itu diibaratkan matiyah kendaraan. Kendaraan tidak akan menetap
kepada tempatnya. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa yang menghalangi? Ta'alluq dengan selain Allah. Bergantung kepada selain Allah. Contohnya tadi itu, bergantung kepada fisik, bergantung kepada modal, bergantung kepada orang tua, kepada mertua, kepada gaji, kepada dan lain sebagainya. Pokoknya selain Allah. Dan setiap apapun yang dapat menghalangi salik untuk mencapai tujuan. Contoh, karomah. Karomah ini bukan merupakan keistimewaan. Justru orang kalau tidak bisa menikmati, mensyukuri karomah, justru ini menjadi penghalang. Punya karomah. Atau mukasyafah bisa tahu isinya lauhul mahfud. Ini justru kadang bisa menjadi penghalang. Padahal ini bukan tujuan. Ini buah dari apa yang ia amalkan. Tujuan pokok adalah untuk menuju Allah. Untuk mendapat ridhonya, untuk mendapat ampunannya, untuk mendapat rahmatnya. Termasuk apa namanya, punya hal, punya maqam, punya derajat yang tinggi ini sebetulnya kalau tidak bisa disyukuri bisa menjadi penghalang. Fa inna dzalik yuqifu matiyatahu anis suluk, karena semuanya itu bisa menangguhkan kendaraan. Punya kendaraan cita-cita yang tinggi ingin menuju Allah. Karena oleh Allah dibuka yang namanya karomah, dibuka yang namanya mukasyafah, dibuka yang namanya maqam. Andik kamantian manti, sepul manti. Ini sebetulnya karomah yang bisa menghalangi tujuan utama. Wal qaror, adapun maknanya qaror maudhi'ul istiqrar, ya tempat untuk menetap. Wa makna qauni qaroriha, adapun arti adanya tetapnya itu matiyah. La yaqarru, ialah tidak akan tetap apa itu matiyah. Annaha ialah sesungguhnya matiyah idan nazalat, ialah jika turun apa matiyah, apa kendaraan fi maudhi'in, di dalam sebuah tempat. Tartahilu yang berangkat apa itu matiyah anhu, jauh dari itu maudhi'. Wala taj'alu, dan tidak menjadikan apa itu matiyah kepada maudhi' watanan sebagai tempat tinggal. Fala yaskun, maka tidak tenang qalbuhu apa hatinya orang ila syai'in, kepada sesuatu min dzalika, dari yang tersebut. Kama huwa, seperti keterangan huwa yang ada pun ma muqtadat tahaqquk, ialah tuntutan kenyataan fi maqamiz zuhdi, di dalam kedudukan zuhud. Jadi yang dimaksud tadi la yaqarru qararuha, punya tujuan. Tujuannya adalah disamakan dengan kendaraan. Tujuan ingin mendapat ridho Allah. Tujuan ingin suluknya itu mencapai kepada Allah. Ini namanya tujuan. Tujuan ini tidak akan menetap di tempatnya selama masih bergantung kepada selain Allah. Tidak akan menetap. Maka hatinya tidak mungkin menjadi tenang kalau orang itu hanya mengandalkan apa yang Allah berikan. Diberi karomah, sudah bangga di situ. Diberi mukasyafah, bangga di situ. Mandek di situ nanti. Tidak akan sampai ke tempat tujuan. Maka yang debuna para ulama, orang yang paringi karomah, justru tanggung jawabnya lebih berat. Mukasyafah. Jadi di timur dihalangi beberapa dinding, tapi bagi orang mukasyafah bisa melihat itu. Di timur ada orang judi misalkan, dibuka oleh Allah, kan punya tambahan tanggung jawab, harus nahi mungkar. Datang ke lain dinding, along polong, mentak mukasyafah, tak oning napa seelakon sebelah. Tapi kalau mukasyafah, dia sedang judi, maka ini punya tanggung jawab yang lebih berat. Jadi karomah itu sebetulnya bukan merupakan keistimewaan yang hakiki. Wa qaluhu daiman tisyaruha, adapun perkataan musannif daiman, lanjutannya famazalat matiyatu azmihi la yaqarru qararuha, daiman selamanya, tisyaruha nyatanya perjalanan matiyah, ay sayruha yakni jalannya matiyah, katafsiri ialah seperti penafsiran
lima kepada kalimat qablahu yang sebelumnya tisyaruha ila an anakhat sehingga olehnya berhasil ay hasolat yani hasil apa matia wastaqarrat dan menetap apa matia bi hadratil qudsi di hadirat kesucian Allah ayatan ziyani maha sucinya Allah wa ya adapun hadratil qudsi hadratur rabbi subhana ialah hadirat Tuhan subhanahu maha suci Allah wa bisatul unsi bi hadratil qudsi wa bisatil unsi dan hamparan kesenangan ayil bisati yakni hamparan alladzi nyatanya al bisat kulluman adapun setiap orang jalasa yang duduk siapa man alai atas itu alladzi hasala maka hasil lahu bagi man al unsu apa kesenangan wa huwa adapun itu bisatul unsi tilka hadratu ialah itulah hadirat kudsiyah fasyabbaha maka menyerupakan siapa musannif ha kepada itu hadratil qudsi bi hadrati malikin azimin dengan hadirat seorang raja yang sangat agung yastarihu yang menjadi senang al-wufudu siapa para delegasi para tamu idza wasalu jika sampai siapa mereka ilahi kepada itu malikin azim wajalasu dan duduk siapa mereka al-wufud ala bisati atas hamparannya itu malikin azim kemabayana kemudian menjelaskan siapa musannif sifat tilka hadrah kepada beberapa sifat itulah hadirat biqauli dengan perkataan musannif mahallal bihadratil qudsi mahallil mufatahah tempat saling membuka ayil fatiyani pembukaan anil qulubi dari beberapa hati wal muwajahah dan saling berhadapan ayil iqbali yani menghadap minallahi dari Allah subhanahu wal mujalasah dan saling duduk biaya sirah dengan olehnya jadi Allah subhanahu siapa Allah subhanahu hadiran ialah yang hadir ma'ahu bersama orang wal muhadatsah dan saling bercakap bi ayyukallimahu dengan olehnya berbicara siapa orang kepada itu Allah fi sirrihi dalam sirnya man bil ma'arifi dengan beberapa ma'rifat wal asrar dan beberapa rahasia wal musyahadati dan saling menyaksikan ya yusyahidahu dengan olehnya menyaksikan siapa man kepada Allah bi batini di batinnya man ba'da ghaibati di setelah ghaibnya man an hissihi dari indranya man wal mutalaati dan saling melihat ai jelasnya bi ayatamakkana dengan olehnya mungkin siapa man minal musyahadati dari penyaksian wa yattali'a dan melihat siapa man ala ulumil ghaibi atas ilmu-ilmu ghaib fa inna syahsana sesungguhnya seseorang idza dakhala ila jika masuk siapa syahs ila hadrati malikin azimin ke hadirat seorang raja yang sangat agung min mulukid dunya dari raja-raja dunia yasulu maka hasil lahu bagi syahs awalan pertama kali hasil al-mufatahatu apa saling membuka biayu fatihah dengan olehnya membuka siapa man zalikal malikah kepada itulah raja dibuka bisalami dengan ucapan salam wa yufatihahu dan membuka siapa malik kepada man birradi dengan jawab salam tumbal muwajah kemudian saling berhadapan biayuk bila dengan olehnya menghadap siapa man alai atas malik biwajhi dengan wajahnya man fayakunu faqad yakunu maka terkadang ada siapa malik halas salami di ketika salam mu'ridon mu'ridon ialah berpaling anhu dari itu man tumal mujalasah kemudian saling duduk biaya jelisahu dengan olehnya biayu jelisahu dengan olehnya mendudukkan siapa malik kepada man baina yadayhi di hadapannya malik tumal muhadatsah kemudian saling bercakap
Ayat takallum yakni berbicara mau bersama Malik. Karena zalika kena sungguhnya itu muhadasa tamratul mujalasah ialah buahnya saling duduk. Tumal musyahadah kemudian saling menyaksikan. Wa zalika adapun demikian itu annal malika ialah sesungguhnya seorang raja. Qad yakunu ialah terkadang ada siapa malik sahiba jalalin ialah yang mempunyai keagungan. Fala yalzamu maka tidak tetap minal julusi dari duduk baina yadayhi di hadapannya Malik wal muhadatsa dan saling bercakap mahu bersama Malik tidak tetap musyahadatu apa menyaksikan Malik bal yutriku bahkan menundukkan dalisu siapa orang yang duduk dengan Malik menundukkan ra'sahu kepada kepalanya itu dalis min haibatihi lantaran kewibawaannya Malik. Kemal mutala'ah kemudian saling melihat allati nyatanya mutala'ah yang adapun allati tamakkunul musyahadah ialah mungkinnya saling menyaksikan. Au yuradu atau dikehendaki bil musyahadah dengan musyahadah musyahadatul ahwali zahirah apa penyaksian beberapa keadaan yang zahir. Wabil mutala'ah dan dengan mutala'ah musyahadatul ahwalil batinah apa menyaksikan keadaan-keadaan batin. Fa innahu maka sesungguhnya orang la ya'rifu ialah tidak akan mengenal siapa orang halal maliki kepada keadaannya raja batinan di dalam batinnya illa ba'da syiddatit ta'amuli kecuali di setelah sangat mengangan-angan. Fahadha maka adapun ini haluman ialah keadaannya orang wasala yang sampai siapa man ila hadrati malikin ke hadirat seorang raja min mulukid dunya dari raja-raja dunia. Wa kadzalika dan ialah seperti itu as-salik adapun orang yang salik orang yang berjalan idza wasala ialah jika sampai siapa salik ila hadratil maula ke hadirat Allah subhanahu fa innahu maka sunya salik yuqabilu ialah saling berhadapan siapa salik kepada al-maula bi anwa'in dengan beberapa macam minal futuhati dari beberapa pembukaan wal karamati dan beberapa kemuliaan wat tuhafi dan beberapa pemberian as-sunniyat yang luhur wal ulumi dan beberapa ilmu wal ma'arif dan beberapa perkenalan ar-rubbaniyat yang bangsa ketuhanan allati la ya'rifu tafasilaha yang tidak mengetahui kepada rincian-rinciannya allati illaman kecuali siapa orang wasala yang sampai siapa man hunaka di sana wadzaqo dan mencicipi siapa man madzaqo ahlil qurbi seperti mencicipinya ahli kedekatan watamkini dan kemungkinan. Ja'alana semoga menjadikan kepada kita Allah siapa Allah wa iyyakum dan kepada kamu sekalian minhum dari golongan mereka as-salikin bimani dengan anugerah Allah wa karami dan kedermawanan Allah. Amin. Semoga Allah mengabulkannya. Dari Kiai Musannif pengarang kitab ini menggambarkan orang punya tujuan yang mulia, punya tujuan yang utama, punya inisiatif yang mulia. Nah, tujuan itu diibaratkan kendaraan. Kendaraan tidak akan menetap di tempatnya, menetap di jalurnya, di relnya, kalau masih banyak penghalang-penghalang. Jadi ibarat mobil ya jalurnya di aspal, kalau kapal ya di laut, kalau pesawat jadi jalur pesawat. Nah, selama orang punya tujuan yang utama itu tidak menetapi di jalurnya, di relnya, maka orang itu tidak akan segera sampai kepada tujuannya. Tapi kalau melalui jalurnya, sesuai dengan jalurnya, maka akan sampai dan menetap di hadratil qudsi. Jadi sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada bisatil unsi. Senang. Senang ketika sampai ke tempat tujuan, sampai ke Allah Subhanahu wa taala senang. Senang.
itu diibaratkan setiap orang yang duduk di situ pasti mendapat kesenangan. Dan itu namanya hadrah. Hadrah ini, hadratil kursi, itu diibaratkan ada seorang raja yang agung. Raja yang wibawa. Raja dunia. Kalau sini presiden. Atau apapun istilahnya itu. Pokoknya penguasa. Penguasa tunggal. Sehingga para tamu, para delegasi, jika sampai di situ, maka merasa senang kalau ditempatkan di hamparannya. Senang gitu. Senang duduk di dekatnya. Nah kemudian, sampai dijelaskan oleh pengarang kitab, kalau orang sudah sampai ke Hadratil Qudsi, sampai ke Allah, maka akan sampai ke tempat mufatahah. Saling membuka. Jadi orang itu membuka dengan salam, Assalamualaikum. Allah menjawabnya juga, Waalaikumsalam. Ini namanya mufatahah. Nah orang salam itu belum tentu berhadapan. Bisa-bisa, Assalamualaikum, orangnya hadap ke utara, yang salam hadap ke timur. Tuan rumahnya hadap ke utara, Waalaikum. Waalaikumsalam, kena telinga mendengar. Maka dijelaskan rinci lagi, wal muwajahah. Bahkan berhadapan. Jadi pertama saling mengucapkan Assalamualaikum, belum tentu berhadapan. Kemudian dijelaskan lagi wal muwajahah. Setelah muwajahah saling berhadapan, belum tentu dihaturi untuk duduk. Tapi kelanjutannya wal mujalasah. Ya tore, longku. Mujalasah. Dan orang disuruh duduk di situ di hadirat seorang raja itu, kalau Allah ya Allah Subhanahu wa taala, belum tentu orang itu diajak bicara. Belum tentu. Padahal juga, ayo duduk di depan. Kadang raja ditinggal. Tapi sini dilanjut wal muhadatsah. Bahkan diajak ngomong. Diajak berbicara. Lalu wal musyahadah. Dan saling menyaksikan. Menyaksikan dengan batinnya. Setelah menyaksikan wal mutala'ah. Saling melihat. Nah, orang kalau masuk ke hadirat seorang raja yang agung, raja dunia, maka pertama pasti mufatahah. Setelah mufatahah kemudian muwajahah. Pasti itu. Setelah muwajahah kemudian mujalasah. Setelah mujalasah kemudian muhadatsah. Setelah muhadatsah kemudian musyahadah. Ini proses orang untuk salikin melembus kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Hadratil Qudsi. Hadirat kesucian Allah. Maka proses. Makanya kalau ada orang diberi oleh Allah, dibuka sedikit karamah, dibuka yang disebut dengan maqam, dibuka ini disebut dengan mukasyafah. Ini hakikatnya itu bukan keistimewaan yang luar biasa. Malah justru kadang menjadi penghalang. Ketemu abak ni ka mandi, paju, kadang bunga. Ambukan ganja. Biasa tak pakai sampuan dari Allah, polan-polan karamat, ambu kan. Nah ini tertipu sebetulnya. Orang seperti ini tertipu. Oleh karena itu, penjelasan tentang musyahadah itu bisa diartikan musyahadatul ahwalil dhahira, yang disebut dengan mutala'ah, musyahadatul ahwalil batinah. Jadi karena orang tidak akan tahu tentang keadaan seorang raja kecuali setelah kumpul lama. Oh, inilah karakter, inilah raja. Jadi seperti itu. Ini wa hadza halu man wasala ila hadrati malikin min mulukid dunya. Ini contoh orang yang sudah mencapai tujuan utama adalah mau pergi ke presiden. Orang situ Bondo mau ke Pak Jokowi. Sampai di sana harus ada rekom yang lengkap. Ada rekomendasi yang lengkap. Mulai dari bawah, dari desa, camat, bupati, gubernur. Nyampe di sana, ditanya oleh petugas. Informasinya masih melewati 7 ring untuk sampai ke presiden. Setelah melewati 7 ring, ditanya, ada tamu dari situ Bondo, Pak. Ingin ketemu, sangat penting. Saya schedule jadwal seminggu ke depan mulai hari ini penuh. Rekomnya lengkap.
Tapi belum tentu diterima. Ini kepada sesama makhluk. Apalagi kita salikin menuju Allah. Makanya gempang, pun antara ke pangeran cek ngalingan. Ialam orang cek perak, cale orang cek berek. Beri moral rezekina cek sampai euforia yang berlebihan. Peperat rezekina cek sampai susah, sampai stres. Jangan. Jadi ini gambaran orang menghadap ke hadrat Malikin Azim urusan dunia saja sulit, apalagi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mana jamaah pengajian, jamaah salat tasbih kalau ada yang dibuka karomah. Tahu kesehatan orang. Ikan anu itu mau pun. Mari kan. Cuk perak. Cuk perak amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tahu tentang isinya Lauhul Mahfuz. Kalau di bidang ini, iblis itu tahu. Iblis itu tahu isinya Lauhul Mahfuz. Jin itu tahu isinya Lauhul Mahfuz. Tapi oleh Allah memang dicipta seperti ini. Tidak menjamin si makhluk ini untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk golongan salikin yang sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Wasaratil hadra wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sagak dintoh urian tentang seorang murid yang ingin menuju kepada Allah. Mila dari panika mungkin buka pertanyaan kangkui jamaah sateje cuma kotu adaf artimin. Beda se daftar? Sera? Ustaz Jupri nanti Ustaz. Nanti Ustaz. Boleh mau di? Hah? Hello. Oke. Mau disambung? Nomor tak nomor di. Ya, nomor di. Ya, tarik akib pada akib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pembahasan pertama kelak Kak Dinto abtina cukup bingung. Sekak Dima Ustadz Kak Dinto menjelaskan pansaponapan fadilah dalam pansapun amal Kak Dinto bahkan keterangan sikit puru justru menjadi penghalang dekat sampainya seseorang atau dekat tujuan sehakiki.
akatia fadilana sholat berjamaah kasakan bisa ngak nikah kan apeli beabeun gak dinto taoning deka fadilah se bedeneng setong-setongan amal sopaja abe kak dinto beramal ongko-ongko perak nocu dek Allah. Kenapa harus ketiga ente Ustaz? Anyona penjelasan. Nika materi pun mulai ongke ke jenjang-jenjangan obat. Saya mulai saben ampun sering disinggung bahwa orang taat kepada Allah itu melalui beberapa tingkatan, beberapa tahap. Tahap yang paling mendasar adalah orang mematuhi semua perintah Allah, menjauhi dari semua larangannya, itu disebut dengan takwa. Orang takwa kepada Allah itu jenjang paling pertama, paling bawah. Orang takwa kena melihat fadilah. Orang takwa kena melihat pahala. Orang takwa kena punya tujuan masuk surga. Ini disebut dengan ibadah. Ibadah. Disebut dengan ibadah. Memang Allah sendiri menjelaskan. Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Kata Allah, siapa yang melakukan satu kebaikan maka mendapat 10 balasan. Ini memang fadilah ini Allah yang nyebut. Tapi jangan menjadi tujuan utama. Termasuk contoh yang sering saya sampaikan hadis Nabi. Man qara'a suratal waqi'ah kulla lailatin lam yusibhu faqrun abada. Siapa yang rutin setiap malam baca surat waqi'ah 1 kali, selama hidup di dunia tidak akan fakir. Itu fadilahnya surat Yasin, surat waqi'ah. Surat Yasin qalbul Quran. Man qara'aha hasalat jami'u hajati. Surat Yasin itu adalah hatinya Quran. Siapa yang membacanya, fadilahnya, hajat-hajatnya cepat terkabul. Nah ini semua keterangan-keterangan Allah yang menjelaskan, Nabi juga menjelaskan. Tapi sekali lagi, kena tingkat dan derajat orang taat kepada Allah itu memang bertingkat-tingkat. Tingkat pemula itu adalah kena ada fadilah. Tingkat yang paling bawah itu kena ada surga. Tingkat yang kedua, tidak melihat kena pahalanya besar, tidak melihat kena faedahnya sangat banyak. Akan tetapi taat kepada Allah kena merasa dirinya begitu banyak kasih sayang Allah pada kita dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Diberi sehat, diberi rezeki, diberi nafas keluar masuk, mata bisa melihat keindahan alam, mulut bisa berbicara, telinga bisa mendengar, kaki bisa berjalan. Ini semua itu gratis dari Allah. Engkau wajib ngabula ke Allah. Jadi kena padeng Allah itu maha pemberi nikmat. Padeng dek paparing Allah, engkau kudu ngabdi ke Allah. Nah orang yang seperti ini sudah ke tingkat ubudiyah. Menghambakan diri, ngabula ke Allah. Nah orang seperti ini tidak lagi melihat fadilah, tidak lagi melihat pahala, tidak lagi melihat surga, karena merasa dirinya sudah cukup banyak yang Allah kasih. Nah ini namanya ubudiyah. Kemudian tingkat yang paling tinggi,
Justru tidak melihat karena dirinya dijamin oleh Allah. Tidak melihat itu. Tidak melihat karena butuh banyak nikmat yang Allah berikan. Tidak. Akan tapi karena ada bungkollah kecintaan. Kena cinta ke Allah. Sehingga kena cinta ke Allah maka sedetik tidak mau lupa dengan Allah. Sedetik pun, jangankan sesaat, sedetik tidak akan putus sambungan dengan Allah. Namanya orang jin. Maka yang dituju adalah ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatah. Ya Allah, engkaulah yang kami tuju, ridhomu yang kami cari, berikan kami tambahan kecintaan dan makrifat kepada engkau. Nah ini jenjang. Makanya cek kebe bingung. Makanya paringi karoma misalkan, paringi mandi, paringi mukasyafah. Jangan terlalu menikmati itu sehingga mauquf. Sehingga tidak ada reaksi untuk ke tingkat yang lebih tinggi. Ini yang dimaksud. Si ahli berjamaah, cek peke terus sakit. Makanya mungkin pada nggak genceran, gula kan seling nerangaki. Masa mulai lambok, pakun nggak keluar, baik bajengah. Pakun nggak keluar, baik baca Quran. Pakun ke urusan genceran. Coba tingkat lagi ke jenjang kedua sampai ke jenjang tertinggi itu. Ya, jadi makanya kau tu bisa memilih nih. Makanya gelak gula pun nerangaki orang paringi karomah. Ini bagian kecil dari anugerah Allah. Orang paringi mukasyafah, dibuka, diberitahu tentang barang gaib. Ini bagian kecil dari pemberian Allah. Bagian kecil itu. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Jangan merasa bahagia yang sampai euforianya melampaui sehingga mauquf, sehingga tertangguh di situ. Ini kan saya maksud nih. Sekali lagi cek bingung. Ini kan mulai ke atas pun. Isra Mi'raj ini kan mulai langit berlempang ini apa? Moga-moga manfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina tero atanya tero termatoras. Pidana antara taufik sareng maunah kan. Yang pertama. Yang nomor dua, Abdina penasaran kalau ben ayat tolong diartikan dan dijelaskan. Bala man aslama wajhahu wa huwa muhsinun falahum korbai falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maksud Abdina sebatas mana orang dikatakan bala aslama wajhahu wa huwa muhsinun sehingga ibaringi pangkat seluar biasa kainto la khaufun alaihim wala hum yahzanun sakadinto. Perbedaan antara taufik. Taufik ini kan mesti laki binina hidayah. Hidayah taufik. Wan taufik ini kan Allah paling kemampuan kaangkui ajaran lagi taat. Jadi kudratut ta'ah ini kan taufik. Wan hidayah ini kan petunjuk. Sampai nerangaki beberapa ulama, istilah Quran, istilah hadis, ini petunjuk. Petunjuk. Makanya ulama khilaf, beliau saya kutu maka ada hidayah taufik, beliau taufik hidayah. Ini kan tergantung luar dilema.
Taufik hidayah, hidayah taufik. Lalu Nabi Ma'unah itu maknanya juga pertolongan. Pertolongan secara umum lebih luas. Termasuk paling pertolongan dalam menghadapi musuh. Paling pertolongan dalam menghadapi penapa musibah. Paling pertolongan jadi lebih umum. Mun taufik qudratut ta'ah. Paring saya mampu kanggo ajalan lagi taat ini taufik. Lebih spesifik, lebih khusus. Tapi maunah pertolongan secara umum. Tak perak taat. Paling pertolongan kanggo ngadepi musibah. Paling pertolongan kanggo ajalan lagi kasabaran. Pokok lebih umum. Maunah bang taufik. Nah tingkatan-tingkatan orang yang segelak hurwa. Pada tingkatan orang ini tingkat paling bobot tingkat tawakal. Di atasnya tawakal nikah taslim. Di atasnya taslim paling tinggi tafwid. Tawakal maknanya pasrah, menyerahkan diri. Taslim maknanya juga menyerahkan diri. Tafwid maknanya menyerahkan diri. Cuma perbedaan makom itu jauh. Kalau tawakal itu orang masih berikhtiar. Ikhtiar 50%. 50% kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau taslim ikhtiarnya tinggal 25%. 75% kepada Allah. Tapi kalau tafwid 100% tidak ikhtiar. 100% Allah sudah yakin, hakul yakin sudah. Nah orang kalau sudah mencapai jadi bala man aslama wajhu, jadi orang kalau mempun pasrah ungguan, maka tidak akan ada rasa takut pada apapun dan siapapun. La khaufun alaihim walahum ya, tidak akan ada rasa sedih susah. Tak takut, tak susah. Dengan benda corona, dengan benda apa-apa pun, tak takut, tak sus, tingkat. Sehingga oleh Imam Ghazali digambarkan tawakal itu ibarat contoh kelasnya orang yang sakit. Orang sakit tawakal, tak bisa bekerja, lumpuh, cuma mulutnya masih bisa ngomong. Misalkan ke istrinya, kebagi soto, ngomong kira. Laki rojek. Mampunya cuma ngomong. Usaha ikhtiar. Tapi mun taslim dicontohkan oleh Imam Ghazali anak kecil. Dalam anak-anak kurang. Kenyang nangis, lapar nangis, sakit nangis, ketondu nangis. Cetong berak bahasana. Nangis. Seoning kene ka ibuna. Oh, ari bekto nangakan dia. Nika istilahnya taslim. Paling tinggi tafwid. Jadi pun Imam Ghazali contoh ki mayit. Dalam mayit tak bisa poncok bol mayit. Tak bisa ngocak, tak bisa bertindak. Can seodi pun. Napa ibn demen, napa ibu ngangkat asik, napa burung can seodi. Ini kasih kocaki bungkol dekat Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih masuk la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dengan tingkat saya paling tinggi ini kan. Nah saya susah ketawakal boy pasti ada. Pas berdoa oca, engkau minta Allah kau ngakan apa? Tak ada tawakal lah kan kah? Sobung gelak kurapun ngambuki ta'alluq dekat selain Allah, bergantung kepada selain Allah. Risiko besar kalau orang salikin bergantung ke selain Allah bahwa tak lupa. Kita pakun oleh saten jalan pun apit pun anu aleng-leng ning internet lingkungan agentong ke lain Allah. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyu nasa porap dina dadi
pertanyaan saya pada Ibnu Abdina ampun terjawab. Jadi pertanyaan si nomor setong sareng Ustaz ampun dijelaskan panjang lebar. Matur sakalangkung Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdina atanya beda dua pertanyaan. Saya pertama sedikit ada kaitan dengan siampun SMP Gigi Purwadinto. Saya nomor dua masih di luar bahasan deki ento. Saya pertama Ustadz Kak Dinto sering nyampiaki otabak debu bahwa yang disebut sederajat Kak Dinto diantaranya murid dan murad, termasuk salik dan majdub. Manabi termasuk salik sarangan murid Kak Dinto kain toki kelas orang se buto kian berusaha. Saya tanya Ki Abdina antaranya majdub sareng murad Kak Dinto. Kenapa Kak Dinto akan diberi kepada orang yang ahli ibadah, orang si alim atau yang mempunyai nasab tertinggi agar dia andi bengasepo kenapa wali siapa saya keputaran Kak Dinto, kenapa Kak Dinto saya cuman kaparengan majdub atau murad Kak Dinto ya, nyoan penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak tanah apa panjeto? Pertanyaan saya nomor dua. Engki saporana kayak itu. Bener, karena di luar bahasan. Kan beda nona istilahnya beda apa istilahnya beda lo kelumang kedua gitu ta. Kita apa mon malah nyetong. Kak Dinto kiai ampun jelas bahwa para rasul Kak Dinto sesa kemi C24 Kak Dinto satu jena manut dekat Kanjeng Nabi kan sampai sebut lagi Sayyidul Anbiya wal Mursalin itu. Detiap tina sangat kagum kiai. Beda sebagian ada bu orang Kak Dinto tak bisa ngulati makrifat Kanjeng Nabi. Tak mampu cai pun. Mungkin dari sangat pun apa? Sangat sinar. Akadio mangken saborana, akadio mangken orang melihat Merkuri. Kali itu ngabas tak mungkin tahan lama karena terlalu terakna lebih tinggi. Mungkin Kanjeng Nabi ketika ento. Lah saya tanya Ki Abdina ento kiai. Beda setong Nabi Kak Dinto sampai carita aki beda sejarah Kak Dinto. Nah, sejarah dari Kak Dinto itu buki Allah sapora ingki sapora. Ah, Kak Disa kan Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'aw wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ihruj alaihin. Ento pas terusanna falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hada basyara in hada illa malakun karim. Le setanya Ki Abdina kiai. Bekto Kak Disa surat Nabi Yusuf. Surat Yusuf. Bekto Kak Disa kiai, para dayang-dayang ento estona terjadi na Kak Dinto Siti Sulaiha dari na ampon
merengaki hinaan saya banyak. Saya kena dayang ipa kompol di satu ruangan. Saya kena bareng ngerting sarang apel. Setelah Kak Dinto pas Nabi Yusuf pakai luar kebuna Siti Sulaiha kan itu apel lai pakon kerak. Ternyata benih apel lai kerak. Tanang ngai sel-sel Kak Dinto. Jadi pon apa Kak Dinto saya lihat pon apa Nur atau kegentengan Nabi Yusuf. Mana Nabi kanjeng Nabi kan cuman melihat tak mampu kan. Tapi mana Nabi kan Nabi Yusuf bisa salah ingatan. Nah, kelu. Nah, Kak Dinto yang penjelasan kayak pon apa tetap pakun tengkian kanjeng Nabi itu. Saya Dinto pertanyaan Abdina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istilah salikin orang yang seajalan menuju ke Allah. Tentunya mana ajalan menuju ke Allah ini kan melalui proses tahapan. Pada istilah murid-muridin, orang yang berkehendak ke Allah. Ini kan istilahnya sami tujuan lagi pada menuju ke Allah. Ini kan kelas umum mau orang menuju ke Allah berproses. Mau orang sekolah seolah ijazah SD kau tu sekolah di kelas 1 sampai kelas 6. Seolah S1 kau tu kuliah. Seolah doktor nikah kau tu S3. Nikah murid atau salikin. Murid nikah orang yang kasukani Allah, tak sekolah, tak proses. Murid kasukan langsung eselin pas posak pas. Saking pas temu andi titel profesor, tak pernah doktor, profesor pas. Tak sekolah. Majetub juga segitu. Istilah Nabi itu ni. Betul kita majetub ni pak langsung tekuk ben Allah. Di genggaman Allah. Le orang-orang saya murad atau orang saya majetub ni ini kan tanpa melalui proses kadang bengaspo nampun ngecel. Abana ngecel, kaina ngecel, jujukna ngecel. Mon se murid kele bapakna walambi. Sa Obama tak sempat ngecel gini kan. Setonga atani ini salik gini kan. Ini kan yang saya maksud. Tak usah melalui proses. Tak saya sekolah tak sekolah gini kan. Langsung yang paringi titel. Ini saya kocak murad atau majdud jadab ni kan. Nomor 2, kanjeng Nabi itu lebih unggul dalam segala. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Faqan nabiyina Gusti kanjeng Nabi Muhammad lebih unggul tempong nabi-nabi selain. Dalam segi apa? Fi khalqin, dalam segi bentuk ciptaan. Fisiknya lebih unggul Nabi Muhammad tempong nabi-nabi selain. Wa khuluqin, akhlaknya lebih unggul tempong akhlaknya nabi-nabi selain. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Mereka nabi utusan tak nyapok, tak semak baik ke ilmu kanjeng Nabi tak nyapok. Wala karami kalampukna juga kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak boleh puasaan, angin sesantak, ki santaan kanjeng Nabi sedekah ni. Mun puasaan ni kan. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Seluruh para nabi utusan, orang-orang yang punya derajat kedudukan yang tinggi-tinggi, itu adalah mengambil bagian dari pakom pangkat yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Gharfal minal bahri, ibarat kanjeng Nabi lautan sedunia, maka secanting ini yang diberikan kepada nabi utusan yang lain. Aurasfal minad diyami, atau ibarat Nabi hujan sedunia, setetes air hujanlah seekor putih
nabi utusan. Lewangken bab fisik. Orang ngelatih kanjeng Nabi tak mampu. Padahal kegentengan nah. Gentengah fisik kanjeng Nabi ka ibarat semangka, separo paringa kidika Gusti kanjeng Nabi Muhammad. Kare separo. Separo sibuk dua. Seperapat paringa ki Nabi Yusuf. Kali seperapat. Seperapat ekor putih orang jatun termasuk Kemawarti. Masuk seperapat ekor putih. Nah apa cerita waktu Nabi Yusuf begitu keluar ayat kelak kan Kemawarti hafal ini kan ayat Panisher ini kan. Timun orang tak kendereng bini ini kan baca nih. Malah saya apa lagi saya Panisher. Nabi Yusuf ini kan seperapat tapi ben Allah diselimuti sapo ikalaben jamalillah. Jamalillah. Keindahan Allah. Jadi walaupun seperapat untuk Nabi Yusuf tapi diselimuti dengan jamalillah, keindahan Allah, jadi auranya seakan-akan di atas Nabi Muhammad. Padahal bukan. Sedangkan Nabi Muhammad ketampanannya diselimuti dengan jalalillah, keberitna Allah. Berit. Sehingga tak tanggal genteng. Dan Kemawarti Merkuri. Ya bes. Tak kelar. Jadi tak tanggal genteng. Asli no cocok seperapat masa separuh. Paham ya? Kanjeng Nabi esapoe kelaben jalalil keberitna Allah. Nabi Yusuf esapoe jamalillah, keindahan Allah. Jadi senajan seperapat esapoe keindahan Allah. Allah beraura. Bahwa benar kalau pai dari senengah mahadza illa basyarun karim. Nanti waktu naik kerak lu tak kerasa. Dari senengah ngabus selera Nabi Yusuf gentengan ni kak. Tak kerasa kalah sakit nak gerigit ni kak kalah ke senengah. Oh begitu genteng berarti. Mon Yusuf Siti benda macam-macam. Mon amalan berapa kali Kemawarti orang gini kan. Mandor manfaat. Daftar boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz kalian nerangaki tentang masalah kasaf. Manabi atatangka atau ba ibri kasaf. Kotu ejalenaki. Nabi tatangka ta asalat atau katipun apa-apain kotu intare. Bada tunging orang Indonesia muntuk ke Hadramut. Karena Hadramut ka dintong angkuy imamah surban yod dengaki ka cetak. Angkuy imamah rata-rata orang Hadramut. Suatu ketika badanakan Indonesia yang angkuy imamah tay pasangaki bareng guruna. Lantas etemu orang kasaf eronte. Cuma masalah imamah surban yod dengaki ka cetak. Imamah eronte. Pona bakenging sakading semacam kasaf. Sedangkan kila Ustaz Wirat nangaki mana biwa tetangga judi kotu intare, kotu itabrak. Saya nomor setong. Saya nomor 2 tentang masalah kila pun apa pun saya dibudi apa dah kila? Saya tentang ngolati ke Allah saya kata assalamualaikum. Assalamualaikum. Jawab bareng Allah. Puna baka dinto ning itu nyah nangale langsung latolatan pada nabti nangabis huda sebedetian.
Saga dintoh saya nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi orang ini paringi mukasyafa min Allah, paringi bisa melihat sesuatu yang gaib. Umumnya orang tidak melihat, dia oleh Allah dikasih melihat. Maka ini punya tanggung jawab lebih besar. Jadi di timur dinding atau di dalam rumah orang ada melakukan maksiat, maka harus nahi mungkar. Harus melakukan nahi mungkar ini nggak boleh kau tuai tabrak. Jadi bila man ra'a minkum mungkarun falyughayyirhu biyadihi. Dirubah dengan tangan. Jadi misalkan langsung ke Patengkino, coba tolong rumah itu jam sekian ada apa? Biyadihi. Tanda tangan, sepakat mengumpul tanda tangan biyadihi. Mau tak mampu kena beli pejabat, maka fabilisa ni tamu iya kan ika. Tu boleh langsung tok tamu iya di napa siang ngai tamu iya. Ambian lakukan apa malemah. Langsung mengumpul ngaling, cek ngaling na. Urut torena, pala mati kapi. Habis nasihat. Boleh langsung nampak aku yang dalam benih nanti beli urutan lah. Man fa'ilam yastati man tak mampu terakhir fabiqal ingkar dengan hati. Nah, orang yang ingkar dengan hati ini masuk iman yang lemah. Khusus untuk orang-orang yang bukan pejabat, bukan ustaz, bukan kiai. Kasih nasihat takut debat. Jadi kenapa bukan ustaz, bukan kiai, takut debat pasiki. Amma hadis lu dan yang hadis nak lengaan. Maka ingkar bil qaul bukan sekedar hanya ingkar hati, didoakan. Ya Allah paringi hidayat orang kali saya. Agati ajun ampun paring hidayat dekat orang-orang yang ampun tobat. Jadi enggak kena tak cukup ingkar bil qaul biwas nengeneng betul. Mendoakan. Nomor 2 apa ni? Selama hidup di dunia, maka orang bisa melihat Allah hanya sebatas melihat bi'ainil basirah. Kalau imannya mencapai iman hakin, maka makomnya makom musyahadah. Maka bahasa nak gelak musyahadah, mufatahah, kemudian mujalasah, kemudian mukalama, kemudian musyahadah. Jadi nyaksai Allah dengan mata hati. Hatinya melihat Allah dengan jelas. Mata hatinya melihat Allah dengan jelas. Kecuali baginda Rasul Nabi Muhammad peristiwa Isra Mi'raj. Mata yang zahir yang melihat Allah. Selain Nabi Muhammad oleh Allah tidak diberi kekuatan dan kemampuan. Termasuk Nabi Musa. Rabbi arini anzuru ilaik. Langsung Allah lantaroni. Fandur ilal jabali fa in istaqarra makanahu. Nah ini. Jadi ya Allah tampakkan zatmu agar aku bisa melihat dengan nyata. Kata Allah, lantaroni, tidak bisa kamu melihat saya. Coba lihatlah gunung. Kalau gunung itu kamu lihat bisa menetap, maka fasaufa, pakai bahasa saufa, jauh. Fasaufa taroni. Mungkin barangkali kamu bisa melihat aku. Setelah Allah, falamma tajalla rabbu, setelah Allah menampakkan nurnya ke gunung, fasaika, kelengar. Bukan Allah ini, hanya nurnya ditampakkan. Pingsan. Dan ini nabimu, apalagi Musa nggak bisa. Nabi Musa aja nggak bisa. Hanya khusus junjungan Nabi Muhammad pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah kalau makamnya aulia, makamnya ulama yang sudah bersih hatinya, yang tersingkap 70 hijab yang menghalangi antara diri dengan Allah, maka bisa melihat Allah tapi mata batin, bukan mata kepala. Bisa melihat Allah. Bisa seperti yang sering disampaikan Syekh Abu Yazid Al-Bustami.
Jadi ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu fihi Allah. Aku melihat sesuatu maka yang terlihat Allah. Ada makom yang lebih tinggi. Sebelum melihat sesuatu sudah melihat Allah. Itu dihikam di waktu Ramadan kemarin. Ada makomnya sebelum melihat sesuatu yang terlihat Allah. Ada orang ketika melihat sesuatu maka nyambung melihat Allah. Begitu makom-makomnya orang-orang yang hebat-hebat itu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aktina Kak Dinto bede setanya akina ke ento manabi mukasyafa ngulati kemaksiatan ketiki puru Kak Dinto tegor. Kati ponapa manabi mukasyafa Kak Dinto bekal oneng misalnya aktina bede tamu umpama Kak Dinto. Semisal tamu lastare ka ento mun peleman jok ta bentor. Jok beda kecelakaan, jok beda ponapa ka dinto Ustaz. Kadia contoh ajunan se acerita kan toh ke siapa? Enggak. Oh, yang kibada cuman banyak Kak Dinto kejadian siaptina anu Kak Dinto, se Muslim Ad-Dabbas ponapa Kak Dinto? Se saudagar kaya Kak Dinto. Lah atanya Kak Dinto Ustaz. Kak Dinto kan ampun iolati Elahul Mahfud jak bakal erampuk Kak Dinto orang Kak Dinto. Le pertanyaan abdina manabi mukasyafah kati Kak Dinto ponapa kenging buka ponapa punten Kak Dinto. Kak Dinto pertanyaan abdina. Ponapa Kak Dinto termasuk ifsya'u sirrillah Kak Dinto ponapa kati ponapa Kak Dinto. Kak Dinto, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mukasyafah nika kena dari padenga batin pun bersih batin rohani bersih. Tersingkap 70 hijab yang menghalangi tersingkap kalau mendikir tak pokok zikir akhirnya terbuka. Maka oleh Allah dibuka tentang barang gaib. Termasuk segala cerita nikah. Bila Abul Muzaffar saudagar sekelas nasional untuk cerita keluar. Ada gong bisnis raja entar ke gurunya Syekh Abdul Qadir. Syekh Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas. Nikah walina Allah, mukasyafah. Ya abdina nyon sambungan doa ala ku abdina. Elang-lang Allah jong bendeki ala kaki orang. Tak langsung buka tak langsung buka rampok. Lah bendeki alau kaki orang pun. Keluar sosa enggak besi karyabi. Nangkut barang. Zaman keluar pasar keluar perak. Menekan juga kan banyak Seninan beda, Satuan beda, kena Kemisan beda. Di saat-saat sesat tak cucuk terangki Syekh Abdul Qadir murid tasik gelak. Juken ampun andik makom waliullah. Langsung ben selesai engki. Tina cabis ka anu tak berang. Lah anu mangkat engkau saya anu mah. Saya anu nakina ka Allah. Ya pada wali dah Allah. Lah ternyata ongku tegengan kerus paleman ngebobote secukup banyak. Pas neng tengah jalan dompet tak kalau pai sabuk ni situng genengan tepat nak hajat pas tate itu bempe rampok orang nak sampai ngeding ni kasam ngapa pengaruh bempe langsung atampa orang tengku berdengar berde bakun hari kiai dua hari pada lepak ria pada tepak ria. Dan Syekh Ahmad engkau tak iba kita ko ala kaki orang mungkin jadi engkau andik nasib andik takdir rampok engkau king karena itu oke Syekh Abdul Qadir akhirnya tak terjadi ning alam nyata tapi yo beban Allah terjadi ning alam mimpi. Lamun sampai mukasyafah buka ben Allah pas terang-terangan nika masuk ke debune kitab
ifsya'u sirrillah kufrun. Membuka rahasia Allah itu kafir. Tak gengeng tak. Tak gengeng. Gula sering apolong ben almarhum Ki Sufyan ni. Beda orang Kiai Raas. Kiai Raas ni kan tak di soko duaan, rembing ben santrena. Tapi banyak murid tai Raas. Menceng. Nampak apa tika ke? Anu perawatan taretan ke? Bosan untuk angin santak. Dan si Kiai. Santak angin. Itu ndak baik. Punten taretan siap ampun ke? Mungkin belum angin santak. Tak langsung. Ternyata bila saya zolim, cunggak aki ke dasar, ring tandi so, kau tak bisa alang. Hati. Kan terang-terang. Berbuka angin santak. Pernah tempat enggak compok pula Pasuruan ni kan. Hari Minggu. Pas macam di mata waktu tempat boleh compok. Saya dengar repu datang ye ngatraki anak untuk selesai. Kula repu dah dek bungkot. Ada ye compok nak lepang kita nyaman. Tu karya saja pun kiai. Yang dosa bagi. Ternyata tak bangkiongku. Paleman dari bentuk nguling motornya ka benda oli tang lacer pas aguling ban beli atas. Ban beli atas. Jadi tak langsung. Mbon cak coba mben deki guling. Me ola alet moret tasbih dengan pada muka syafa. Cak muka ben serobel. Ya orang mangken ni buka sekon ni terlalu viral pun. Kita ongkong banget. Moga-moga manfaat barokah. Sakadinto acara pengajian sareng tanya jawab epon. Moga-moga barokah dekat kita, raja manfaat dekat kita, sehingga kita bisa masukkan abe kalaben niat-niat si bagus sakadinto. Tantaretan kaangkui selanjut epon masalah saya pertama kalampi otabe seragam saya ampun mesen. Cakanca saya ampun mesen seragam epon insyaallah Kak Dinto Lastare dari Bogor, Kak Dinto Lastare kencoma orang Bogor Kak Dinto pinter masalahna ngiding cek neng itu benda Kak Dinto seanya macapi terong tomat ongke maka seragam minta ongke gantung. Jadi minta ongke 5.000 150 kanto dengan kualitas kain seampun yang kui benjakanca manabi Kak Dinto tak minta tambah otabe tak nambahna berdiagia tapi kualitas kalampi kain epon tak sami kaki kanto kualitas sa ibu bena Kak Dinto. Tenggula ka Mas Pram bongok nambah Mas 5.000. Katembong pasanan kain na tak wade. Otabe kain na cok panas, otabe cok lebih renyang kayak pon saya sedik. Bongok nambah 5.000. Anto. 5.000. Jadi dak katakan case kita kita majer dekik bila pun majer 150 lemak. Seampun lunas tambahi 5.000. Kanto masalah seragam. Kangkui selanjut epon masalah ponduten mik pola bede cakan-cakak dinto se mundute
Berdedakan cas yang mundur tu. Tanggal 12 tepak ka malam Ahad manis. Sobung. Mana bi sobung beli dek ka urutan kelompok se kak dima tepak ka giliranna taretan kelompok juglengan. Siap? Siap. Tempat sih? Masjid se perempatan. Oh ning kantor desa. Oh masjid kantor desa kadajaan. Songai, edajana songai. Edajana kantor desa. Jadi dek kaca-kanca tanggal 12 malam Ahad manis pondutan kelompok juglengan mangken koordinatorra malah tak pate aktif ekente Ja'far nyaman Ja'far jadi Ja'far bisa bekrempek kaca-kanca katipun apa tak usah tager jaminan-jaminan nano par saya penting tahu pada Pak sa anu kenengan nawaningan sakadinto tantaretan dek tantaretan tolong anggotana aktif bagi pole otabe acum pole sabab neka rupa-rupana abek males kangkui mundut perorangan karena jamaahna abe tambah saengkeuna kadang beda sesaratos bila mundut makana mun pasanan perorangan aromasa milana betekaki daga kelompok insyaallah manabi kelompok kadinto tak aroma sabre karena karo budi kadinto sakadinto tantaretan mengenai hal-hal berkaitan dengan keorganisasian dari Boten kula kurang lebihna nyoona sapora secek rajana akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi taala